Halo lagi, langsung saja ya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang kedengarannya agak melawan arus nih di dunia bisnis. Siap-siap kaget, ternyata punya pesaing itu bisa jadi bagus buat Anda. Aneh kan? Kita akan gali ide ini dari bab 6 buku klasiknya Michael Porter, Competitive Advantage, yang khusus ngomongin soal memilih pesaing. Jadi tujuan kita ngobrolin ini adalah biar kita sama-sama paham kenapa sih kadang kita malah pengen punya pesaing tertentu, gimana caranya bedain mana pesaing yang baik, dan apa untungnya buat strategi bisnis Anda. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Betul sekali. Dan ini sering banget lupa dipikirin, ya kan? Kita sibuk mau ngalahin si A atau si B. Tapi lupa kalau kehadiran mereka itu sendiri ngaruh ke, lapangan bermain kita semua, ke struktur industrinya. Yang mau kita lihat sekarang, itu bukan cuma gimana ngalahin lawan, tapi gimana keberadaan lawan-lawan yang tepat bisa jadi malah bantu kita secara strategis. Ini pemikiran yang sering kelewat, karena standarnya kan pokoknya semua pesaing harus disikat habis. Nah, itu dia. Dan ide pertama dari bab 6 ini yang langsung bikin mikir ulang. Pesaing itu nggak selamanya jahat. Justru, mereka bisa kasih keuntungan strategis buat kita. Ini nih bagian yang sangat menarik. Porter bilang, misalnya, pesaing malah bisa ningkatin keunggulan kompetitif kita. Loh, kok bisa? Ya karena ada mereka, keunikan produk atau layanan kita jadi makin kelihatan bedanya di mata konsumen. Mereka juga bisa bantu memperbaiki struktur industri. Contohnya, ya barang-barang bikin pagar buat pemain baru jadi lebih tinggi. Istilah kerennya entry barrier. Halangan buat masuk jadi nggak gampang orang baru nyelonong masuk. Betul. Selain itu, pikirin soal pengembangan pasar. Buat ngenalin produk baru atau teknologi baru ke pasar, itu kan butuh biaya gede banget ya, buat edukasi konsumen, buat riset. Nah, kalau ada pesaing, beban biaya ini bisa, ditanggung bareng-bareng. Pasar jadi lebih cepat kenal dan nerima produknya. Satu lagi yang unik, pesaing bisa jadi semacam benteng pertahanan. Maksudnya, pesaing lama yang udah kita kenal kelakuannya, meskipun nyebelin, mungkin lebih mending daripada datangnya pemain baru yang brutal, nggak jelas mau main gimana, dan bisa ngerusak pasar. Jadi si pesaing lama ini kayak satpam gitu deh, yang jagain pintu dari ancaman yang lebih gawat. Gila juga ya kalau dipikir musuh bebuyutan kita malah bisa jadi bodyguard atau penyemangat. Tapi gimana caranya kok bisa gitu logikanya di mana sampai pesaing bisa ngasih manfaat-manfaat aneh tadi? Nah, logikanya ini yang menarik. Porter ngasih beberapa penjelasan. Pertama, soal menyerap fluktuasi permintaan. Di banyak industri kan permintaan naik turun ya, kadang rame banget, kadang sepi. Kalau ada pesaing, pas pasar lagi booming, mereka bisa ikut nampung kelebihan permintaan. Sebaliknya, pas pasar lagi lesu, mereka juga ikut nanggung beban kelebihan kapasitas. Efeknya buat Anda, kapasitas pabrik atau tim Anda bisa lebih stabil utilisasinya, alias tingkat pemakaiannya. Ini penting banget buat ngontrol biaya, seperti yang dibahas Porter di bab 3 soal cost driver. Anda jadi nggak perlu buang duit bangun kapasitas gede banget, cuma buat ngejar order pas lagi rame sesaat. Oke, kedengerannya masuk akal. Jadi mereka kayak bantalan buat kapasitas kita biar nggak terlalu goyang ya. Terus soal bikin diferensiasi kita makin kelihatan tadi, gimana tuh kerjanya? Ini juga penting banget. Pesaing itu jadi standar pembanding atau benchmark. Kehebatan produk Anda, layanan spesial Anda, itu baru benar-benar kelihatan nilainya kalau ada pembandingnya. Coba bayangin kalau cuma Anda sendirian. Konsumen mungkin bingung, ini bagus beneran atau biasa aja ya? Ujung-ujungnya, mereka jadi lebih fokus ke harga. Adanya pesaing, apalagi yang kualitasnya biasa aja atau pelayanannya standar, justru bikin keunggulan Anda makin bersinar. Kayak kopi specialty yang harganya mahal, itu jadi kelihatan wajar kalau dibandingin sama kopi sachet biasa kan? Porter bahkan kasih contoh IBM dulu diuntungkan sama firma akuntansi Big Eight di bisnis software. Karena firma-firma itu pasang harga selangit, jadi harga IBM kelihatan lebih masuk akal gitu. Wah, jadi mereka kayak stabilo yang nge-highlight kelebihan kita ya. Bener juga. Ada lagi nggak cara lain pesaing bisa berjasa? Ada dong, misalnya pesaing bisa melayani segmen pasar yang nggak menarik buat kita. Mungkin ada kelompok pelanggan yang jumlahnya sedikit, ongkos ngelayaninnya mahal, atau maunya produk standar yang nggak sesuai sama fokus kita yang premium. Nah, pesaing yang baik bisa aja ngambil segmen remah-remah ini. Biarin aja mereka garap itu, kita jadi bisa fokus ke segmen pasar yang paling menguntungkan buat kita.
Ini nyambung banget sama ide segmentasi pasar di bab 7 nanti. Jadi mereka kayak tukang bersih-bersih pasar gitu ya, biar kita bisa fokus di area emasnya. Cerdik juga. Ya, bisa dibilang gitu. Terus ada lagi nih, konsep yang cerdik banget. Payung biaya atau cost umbrella. Bayangin gini, kalau pesaing Anda itu boros, operasinya nggak efisien, jadi dia terpaksa pasang harga tinggi. Nah, harga tinggi dia itu kayak mayungi Anda yang lebih efisien. Anda jadi bisa ikut pasang harga lumayan tinggi dan untung besar, tanpa kelihatan kemahalan dibanding dia. Anda terlindungi di bawah payung harganya dia. Wah, ini kayak memanfaatkan kelemahan lawan secara nggak langsung ya. Suka nih ide ini. Serius? Lanjut lagi. Peran sebagai sumber kedua atau ketiga. Ini terutama penting di bisnis B2B ya. Pembeli besar biasanya nggak mau tergantung cuma sama satu pemasok. Bahaya kan kalau pemasok itu kenapa-napa atau jadi seenaknya mainin harga. Mereka pasti mau punya alternatif minimal satu lagi. Nah, pesaing yang baik bisa ngisi peran jadi alternatif ini. Dengan adanya dia, si pembeli jadi tenang, nggak nyari-nyari pesaing baru yang mungkin lebih agresif atau malah nekat bikin sendiri barangnya, istilahnya integrasi ke belakang. Porter cerita soal Kyocera di industri keramik semikonduktor. Dulu mereka terlalu dominan, sampai pembeli malah bantuin pesaing baru masuk biar ada pilihan. Justru adanya pesaing kedua yang kredibel bisa bikin posisi pemimpin pasar lebih aman. Ini benar-benar kebalik dari logika umum. Jadi punya pesaing nomor 2 yang lumayan itu malah bisa ngamanin kita dari ancaman yang lebih serem. Luar biasa cara berpikirnya. Dan yang terakhir nih, pesaing bisa memperkuat struktur industri yang kita inginkan. Kalau pesaing kita sama-sama fokus ke kualitas, ke inovasi, ke layanan bagus, ini bisa bikin konsumen di industri itu jadi nggak terlalu sensitif sama harga. Semua jadi lebih untung. Kalau pesaing kita juga rajin iklan, bangun merek, ini bisa ikut naikin pagar masuk buat pemain baru tadi. Sebaliknya, kalau pesaing mainnya cuma banting harga, wah itu bisa ngerosak keuntungan semua pemain. Contoh klasiknya di AS itu industri makanan bayi. Heinz yang dulu suka perang harga dianggap merusak pasar. Sementara Gerber atau Beechnut sebelum diakuisisi, yang fokus ke merek dan gizi, justru bantu jaga profitabilitas industri bareng-bareng. Yang menarik di sini adalah bagaimana perilaku satu pemain bisa mempengaruhi profitabilitas seluruh industri. Oke, ini beneran mengubah cara pandang soal kompetitor. Udah jelas banget sekarang nggak semua pesaing itu sama. Ada yang baik, ada yang buruk buat kita. Pertanyaannya, gimana cara bedainnya di lapangan? Apa ciri-cirinya? Porter ngasih semacam checklist buat ngenalin pesaing baik. Pesaing baik itu pertama, paham aturan main. Dia ngerti batas-batas persaingan yang sehat di industri itu, nggak main curang atau ngelakuin hal-hal yang ngerusak pasar buat semua orang. Kedua, dia realistis soal posisinya sendiri. Nggak ngotot pengen jadi nomor satu dengan cara apapun, tapi tahu diri kekuatannya di mana. Ketiga, tujuan dan strateginya itu viable atau masuk akal. Artinya dia bisa untung tanpa harus bikin semua pemain lain rugi bandar. Jadi intinya dia nggak ngaco atau punya mimpi yang ketinggian ya? Paham. Kurang lebih dia tuh. Ciri lainnya, pesaing baik itu punya asumsi yang wajar soal industrinya, soal masa depan. Dia juga cukup kredibel dan kuat. Artinya punya sumber daya yang cukup buat jadi pembanding yang berarti buat kita, atau bisa nahan pemain baru masuk. Tapi ya nggak terlalu kuat sampai jadi ancaman langsung buat eksistensi kita. Dan yang penting banget, dia tahu cara bedain diri, nggak cuma ngandelin senjata harga murah doang. Kalau balik ke contoh makanan bayi tadi, mungkin Gerber dan Beechnut itu masuk kategori baik ya, karena mereka main di kualitas dan merek. Sementara Heinz yang fokus harga bisa jadi buruk, karena bikin semua orang harus ikut turunin harga dan untungnya tipis. Nah, coba deh Anda pikirin sekarang pesaing-pesaing Anda. Ada nggak yang kelakuannya kayak Gerber tadi, yang sebenarnya bantu jaga pasar tetap sehat atau bikin kelebihan Anda makin kelihatan? Dan ada nggak yang kayak Heinz, yang gayanya bikin semua orang pusing karena main harga terus? Betul. Dan cara pandang ini juga bisa dibalik loh. Kalau kita bukan pemimpin pasar, kita juga bisa nilai pemimpin pasarnya. Ada loh konsep pemimpin pasar yang baik. Ini pemimpin pasar yang strateginya itu ngasih ruang hidup buat pemain lain yang lebih kecil. Misalnya, dia pasang target profit tinggi, jadi nggak terlalu nafsu ngerebut segmen-segmen kecil yang jadi andalan pemain kecil. Atau dia fokus di pasar premium, ngebiarin pemain lain main di harga yang lebih murah. Wah, menarik. Ada contohnya nggak pemimpin pasar yang baik hati gitu? Dulu,
Coca-Cola sering dianggap begitu. Relatif ngasih ruang buat merek kayak Dr. Pepper atau 7-Up. Contoh lain dari Porter, itu GE di pasar alat medis CT scanner. Menurut pesaingnya waktu itu, Elsint, GE itu pemimpin yang baik karena jaga harga tetap tinggi dan fokus ke layanan, jadi Elsint bisa ikut tumbuh. Tapi ya, ini bisa berubah. Justru bahaya kalau kita membangunkan macan tidur. Pepsi yang terus-terusan nantang Coke secara agresif, akhirnya bikin Coke marah dan balas nyerang habis-habisan. Itu akhirnya mengubah total peta persaingan di industri minuman. Jadi hati-hati juga. Wah, rumit juga ya dinamikanya. Oke, jadi kita udah bisa bedain mana pesaing baik, mana yang buruk, bahkan mana pemimpin pasar yang baik. Pertanyaan selanjutnya nih, apa kita bisa ngatur komposisi pesaing di pasar kita? Bisa nggak kita secara sengaja bikin lebih banyak pesaing baik dan ngurangin yang buruk? Kata Porter sih, bisa. Bisa, tapi ya itu tadi, butuh strategi yang cerdik. Ada beberapa cara buat mempengaruhi siapa aja yang jadi pesaing kita. Pertama, kita bisa secara aktif mendorong pesaing baik buat masuk atau tumbuh. Gimana caranya? Bisa dengan ngasih lisensi teknologi ke mereka secara selektif, bikin kontrak pasokan jangka panjang, bikinin produk private label buat mereka, atau bahkan bikin aliansi di area tertentu. Intinya, kita kayak buka jalan gitu, buat pesaing yang kita anggap bakal bawa dampak positif ke struktur industri. Oke, itu buat yang baik. Terus gimana cara ngadepin yang buruk? Apa langsung diserang aja? Nah, ini bagian yang tricky. Kita bisa aja memfokuskan serangan kompetitif ke pesaing buruk. Tujuannya jelas, buat bikin mereka lemah, geraknya terbatas, atau kalau bisa malah keluar dari pasar. Tapi, serangannya harus hati-hati banget dirancang. Kita harus pastiin serangan ke si buruk ini nggak bikin pesaing baik ikut jadi korban. Misalnya, kita banting harga buat nyerang pesaing murah, malah pesaing baik yang juga main di kualitas ikut kena imbasnya. Ini butuh pembedahan yang presisi. Jangan sampai niatnya nembak tikus malah lumbung padi yang kebakar kan? Ini dia nih seni perangnya. Gimana caranya nyerang yang satu tanpa nyenggol yang lain. Benar-benar butuh perhitungan matang. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang keseimbangan itu tadi. Banget. Dan ini bawa kita ke pertanyaan berikutnya. Emangnya, susunan atau konfigurasi pesaing yang paling bagus buat kita itu kayak gimana sih? Berapa persen pangsa pasar yang idealnya kita pegang? Apakah harus jadi yang paling gede? Porter bilang, belum tentu. Pangsa pasar terbesar itu nggak selalu jadi jawaban terbaik secara strategis. Loh kok bisa gitu? Bukannya prinsipnya the bigger the better? Nggak selalu. Pangsa pasar kita emang harus cukup gede, biar pesaing mikir 2 kali buat nyerang kita langsung. Tapi, jadi dominan banget juga ada resikonya. Bisa-bisa kena masalah sama regulator anti-monopoli, atau malah bikin pembeli ketakutan dan aktif nyari alternatif lain. Seberapa besar jarak pangsa pasar yang aman antara kita sama pesaing di bawah kita itu tergantung banget sama struktur industrinya. Industrinya lagi tumbuh cepat atau udah datar? Gampang nggak pemain baru masuk entry barrier tadi? Seberapa mungkin produk dibedain, differentiation? Oh, jadi tergantung medan perangnya juga ya, seberapa besar benteng yang kita butuhin? Masuk akal. Betul. Faktor penting lainnya jelas sifat pesaingnya. Kalau kita dikelilingi pesaing buruk yang agresif dan nggak rasional, kita butuh jarak pangsa pasar yang lebih jauh buat bikin mereka anteng. Tapi kalau pesaing kita kebanyakan baik, yang mainnya rasional, mungkin jarak yang lebih dekat aja udah cukup buat jaga stabilitas. Terakhir, pola strategi umum atau generic strategies yang dipakai pemain-pemain di industri itu ngaruh banget. Porter bilang, industri cenderung lebih stabil kalau pemain utamanya pakai strategi yang beda-beda. Misalnya, ada satu yang fokus jadi paling efisien, cost leader. Satu lagi fokus di keunikan, differentiator. Terus ada beberapa yang main di ceruk pasar spesifik, fokuser. Kalau semua ngotot mau jadi yang paling murah, ya siap-siap aja perang harga berdarah-darah. Jadi ini kayak nyari keseimbangan ekosistem di pasar ya. Ada yang jadi raja hutan, ada yang jadi spesialis, ada yang main di pinggiran. Kalau kondisi sekarang belum ideal kayak gitu, gimana cara kita gerak ke arah sana? Nah, ini butuh kalkulasi bisnis yang serius. Kita harus bandingin biaya dan risiko buat ngerebut pangsa pasar dari pesaing A, dibandingin sama potensi untung kalau susunan pesaingnya jadi lebih ideal. Kalau mau ngerebut pasar, kita harus lihat siapa nih yang bakal kehilangan pasar, seberapa ngotot dia bakal mempertahankan pasarnya, apa dia punya exit barrier,
atau shrinkage barrier, hambatan buat keluar atau mengecil yang tinggi. Misalnya, dia punya pabrik khusus yang susah dijual. Kalau iya, dia pasti bakal lawan mati-matian, dan biaya buat ngerebut pasarnya bisa jadi mahal banget. Kadang, nerima kondisi yang kurang sempurna tapi stabil, itu lebih untung daripada maksain perang buat ngejar kondisi ideal yang ongkosnya terlalu besar. Oke. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Rangkuman penting buat Anda yang lagi dengerin dari semua obrolan kita soal bab 6 Porter ini. Pertama, yang paling bikin kaget tadi, pesaing itu bisa jadi kawan strategis, bukan cuma lawan. Mereka bisa bantu stabilin permintaan, bikin keunggulan kita makin jelas, ngurusin pasar yang nggak kita mau, bahkan jadi satpam dari pemain baru. Kedua, penting banget buat bisa milah-milah mana pesaing baik yang kelakuannya ikut jaga kesehatan industri, mana yang buruk yang cenderung rusak. Ketiga, kita nggak harus pasrah nerima peta persaingan, kita bisa kok coba ngatur siapa aja yang main di pasar kita lewat langkah-langkah cerdik. Keempat, jadi yang paling gede pangsa pasarnya itu bukan segalanya. Susunan pesaing yang stabil dan sehat seringkali lebih penting buat untung jangka panjang. Intinya ya, kalau Anda paham dinamika antar pesaing ini lebih dalam, keputusan strategi Anda bisa jadi lebih cerdas, lebih proaktif. Nggak cuma ikut-ikutan atau balas serangan aja. Siapa tahu Anda malah nemu cara baru buat kuatin posisi Anda tanpa harus buang-buang energi perang sama semua orang. Ini soal melola ekosistem persaingan, bukan cuma menang duel 1 lawan 1. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih kacamata baru buat ngelihat pesaing-pesaing Anda di luar sana. Ingat pesan kuncinya, mereka bukan cuma ancaman, tapi bagian dari lanskap strategi yang bisa kita kelola, bahkan kita manfaatin. Sebelum kita tutup, saya mau kasih satu pertanyaan nih buat Anda bawa pulang dan renungin. Kalau kita tadi sepakat pesaing baik itu berharga banget buat jaga stabilitas dan keuntungan industri, pertanyaannya gini, gimana caranya Anda bisa secara proaktif memelihara atau membina keberadaan pesaing baik semacam itu di industri Anda? Mungkin dengan cara-cara halus yang nggak mereka sadari, demi menjaga keseimbangan yang ujung-ujungnya juga menguntungkan Anda. Coba pikirin deh. Pertanyaan yang bikin mikir keras tuh, beneran? Oke deh, sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya ya.